akhirnya dilanjutkanlah si analisis dokter ini. Jadi tikus itu diuji bagaimana kebiasaan tikus ini ketika dia dikasih satu makanan yang dia sukai. Kalau di sini tuh coklat, diletakkan di lorong bentuknya T. Jadi kan T itu ada dua sisi ya, dua ujung berarti. Nah, coklatnya itu ditaruh di sisi yang kiri. Terus si tikusnya itu kan ada di T yang bagian bawah gitu ya, huruf T yang sini, yang yang sini, yang sini, ini di situ, tapi masih dikasih sekat. Terus sekatnya diambil buat ya, karena suka dan mengenali bau coklat sebagai makanannya, akhirnya tikus ini langsung ke situ gitu. Ini tikus Jadi kaya. durasinya itu masih kayak orang apa Mbak? Tikus kaya, makanya coklat. Iya, jangan-jangan iya Mbak. Kayaknya gitu sih Mbak. Makananku aja nggak coklat Mbak. Jadi tikusnya ini langsung menuju ke posisi di mana coklat itu berada, tapi durasinya tuh agak lama Mbak. Agak mikir gitu loh si tikusnya. Ini sambil mencium-cium ya, mengendus-endus, di mana sih bau coklat ini, bau makananku ini gitu. Nah, ini percobaan pertama. Dengan T atau durasi sekian detik gitu ya. Karena ini emang nggak panjang sih lorongnya. Terus percobaan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai diperoleh hasil yang signifikan di mana tikus ini udah nggak mikir lagi, langsung menuju ke lokasi di mana coklatnya itu berada. Jadi lurus belok kiri gitu. Sampai kelihatan banget kalau ini sudah menjadi kebiasaannya si tikus. Gitu sih. Padahal itu Nah, ditutup. Sekatnya. uh, iya awalnya ditutup, sama perlakuannya sama kayak percobaan pertama. Cuma yang beda itu durasinya, dia menuju coklatnya itu Ya, lebih cepat. karena dia udah kebiasaan baunya Lokasinya sama. sama, makanannya juga sama. Iya, benar-benar. Nah, sebelum percobaan ini nih, ada yang kan tiap kali sebelum percobaan pasti ada dong yang dicurigai gitu kan dari suatu permasalahan. Nah, untuk percobaan ini sebelum akhirnya bereksperimen ini ada satu bagian otak yang dicurigai yaitu mempengaruhi kebiasaannya makhluk hidup, ya manusia ya hewan, yaitu bagian otaknya namanya ganglia basal. Bagian otak ini tuh dikasih satu sensor gitu lah Mbak, dan banyak sekali kabel kecil-kecil gitu. Kalau di sini disebutkannya gitu sih. Terus akhirnya ternyata tuh bener bahwa kebiasaan itu di apa ya, terbacanya itu di bagian otak yang kita sebut sebagai ganglia basal. Jadi aku pas pertama kali baca bagian ini, oh iya ya, gitu kah. Berarti kita itu harus mengendalikan ganglia basal kita ya, diisi hal-hal yang positif gitu, supaya ganglia basalnya pinter, supaya kita kebiasaan pinter gitu, nggak kebiasaan yang negatif-negatif gitu lah. Soalnya dia tuh tempat di mana kan ketika sudah terbiasa kita tuh nggak perlu mikir ya untuk melakukan sesuatu apapun itu. Kalau kalau misal in case kita biasa orang Surabaya tuh kan apa sih Mbak, misuh gitu nggak sih? Ya, betul. Aku pertama kali ke Surabaya tuh aku pertama kali ke Surabaya kaget sih Mbak sebagai orang Jawa Tengah. Ya, Nggak itu biasa. apa namanya, menurut orang-orang Surabaya itu adalah cara mereka untuk berteman, berkomunikasi. Mungkin ya itu kan budaya ya, bisa jadi budaya. Apa sih namanya? Hmm,
bahasanya orang kan beda-beda. Nah, ketika misal aja nih orang Jawa Timuran atau orang Surabayaan kan terbiasa untuk mengucapkan kata-kata misuh itu. Jadi ya mereka enteng aja gitu ngomong itu. Ganglia basalnya tuh udah terbiasa untuk melakukan hal itu ketika bertemu dengan temennya. Biasanya sih orang yang udah yang mbak yang ngomongin gitu. Iya, yang udah Kalau orang yang baru biasanya enggak kok. Yang udah akar. aku pernah ya dipisuhin gitu. Cuman kalau dengar orang misuh tuh kayak kok bisa-bisanya ya dia mengucapkan kata itu. Ya, berarti supaya ganglia basal kita itu terjaga dengan baik, itu berarti harus moodnya ya yang juga kita jaga. Itu enggak? Iya, betul sekali. Berhubung nih Mbak sama pembahasan berikutnya terkait lingkar kebiasaan. Jadi kalau di buku ini masih berhubungan dengan percobaan yang tadi. Menjelaskan dari percobaan tikus ini kalau lingkar kebiasaan itu terbentuk dari 3 hal. Yang pertama adalah tanda, yang kedua rutinitas, yang ketiga adalah ganjaran. Jadi sadar atau enggak, lingkar kebiasaan kita itu dimulai dari tanda yang kita terima, kemudian rutinitas kita ketika melihat tanda itu atau merasakan tanda-tanda itu, kemudian apa yang kita dapatkan atau ganjaran dari suatu kejadian atau hal yang kita alami dalam hidup. Itu yang disebut sebagai lingkar kebiasaan kalau di sini tuh. Itu kan lingkar ya, berarti kan akan polanya seperti itu terus ya. Setelah Iya, benar. kemudian ke tanda lagi. Berarti kalau misalnya kita bisa nggak tadaburi kayak gini. Setelah orang itu terbiasa melakukan itu tadi kan, terus ternyata kok hasilnya itu adalah dia mendapatkan apa ya, kenyamanan sesuai dengan keinginan dia, maka kebiasaan itu akan terus terulangi lagi kayak gitu. Ayat yang mana, Mbak? kalau misalkan kita semakin bersyukur maka semakin ditambah nikmatnya gitu kan. Kita bersyukur kemudian semakin berbuat baik, semakin taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih. Akhirnya manusia itu juga lebih bersyukur, dan ya seperti itu terus. Makanya ganjarannya semakin bertambah, semakin bertambah. Kalau kita kaitkan, berarti sesuai gitu ya Mbak maksudnya? Itu ya mungkin seperti itu kali ya konsepnya. Kalau misalkan kita kaitkan teori ini dengan cara bersyukur kita kepada Allah kayak gitu. Mbak, betul. Aku setuju. Terus selanjutnya aku pengen bahas yang bagian 2. Bagian 2 ini membahas tentang otak yang mengidam. Bagaimana menciptakan kebiasaan baru. Ini berhubungan dengan pembahasan yang sebelumnya, yaitu lingkar kebiasaan. Dari yaitu tadi yang standar, rutinitas, ganjaran. Nah ya. Jadi sebelumnya sudah disampaikan ya, kalau lingkar kebiasaan itu ada 3 part. Yang pertama tanda, kedua rutinitas, ketiga ganjaran. Itu terus melingkar, terus terjadi hingga disebut sebagai lingkar kebiasaan. Gitu. Tapi terkadang kita sebagai manusia dengan berbagai macam distraksi dalam hidup ini, entah itu sebuah momen yang yang menyenangkan ataupun yang enggak menyenangkan, akhirnya membuat kita memiliki kebiasaan yang ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk yang kebiasaan positif itu kan yang mendukung kehidupan kita ya berarti ya Mbak ya. Nah, kalau yang kebiasaan yang negatif ini yang kebiasaan yang sebaiknya kita rubah supaya menjadi kebiasaan baru yang lebih positif gitu, sehingga kehidupan kita menjadi lebih produktif, lebih kontributif,
Kan pasti manusia itu pengennya kita bermanfaat gitu ya Mbak, menebar banyak sekali kebermanfaatan, gitu kan pasti cita-citanya manusia. Pasti nggak ada tuh dari teman-teman di sini yang pengen menjadi beban atau gimana ya, kok bahasanya jadi gini ya? Bukan. Jadi Beban orang tua. maksudnya iya, nggak pengen kan jadi beban orang lain karena kebiasaan buruk kita. Betul. Jadi jangan sampai kita jadi beban orang lain. Iya, jadi Sampai kita seolah-olah uh, hidupnya nggak berguna, nggak bermanfaat. jadi kebiasaan itu kan ada yang positif, ada yang negatif, hasil dari penjelajahan kita di dunia ini. Nah, untuk yang kebiasaan negatif ini yang perlu kita rubah menjadi satu kebiasaan baru yang lebih positif sehingga mendukung gitu untuk uh, proses kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk sekitar. Di buku ini dijelaskan bahwa kebiasaan itu bisa dirubah, baik yang positif maupun yang negatif. Caranya? Caranya adalah itu tadi dengan melihat lingkar kebiasaan, Mbak. Jadi lingkar kebiasaan tadi apa aja, Mbak? Tanda. Yang 3 tadi. Betul. Terus? Rutinitas. Terus satu lagi. Penjara. Nah, tip 100. Jadi kebiasaan itu bisa dirubah ya, teman-teman. Kalau berdasarkan buku ini. Buku ini menjelaskan kalau dari lingkar kebiasaan yang 3 hal tadi itu, tanda, rutinitas, dan ganjaran, yang kita rubah itu adalah rutinitasnya. Karena tanda dan ganjaran itu tidak bisa kita rubah. Akan makin kompleks ketika kita merubah 2 hal itu. Namun ketika kita rubah rutinitas kita, nah disinilah kebiasaan baru sesuai dengan harapan kita, insya Allah akan bisa terwujud. Gitu. Berarti kita memotong lingkaran itu di tengah-tengah itu tadi. Jadi dengan rutinitas yang baru, maka kebiasaan itu bisa lebih seperti yang kita harapkan gitu. Gini, satu hal lagi. Kenapa kok yang dirubah itu rutinitas? Karena kita nggak bisa mengendalikan hal-hal yang di luar diri kita. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ya nggak sih, Mbak? Iya, betul-betul. Nah, untuk tanda dan ganjaran ini adalah terutama tanda ya. Tanda itu kan dari lingkungan ya Mbak, dari luar, sisi eksternalnya diri kita. Jadi kita nggak bisa merubahnya karena sangat random pasti kita menjumpai tanda-tanda ini. Gitu. Kemudian untuk rutinitas, ini tuh kita bisa mengendalikan diri kita dong harusnya. Makanya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Apa yang pengen kita rubah dari kebiasaan itu? Ya rutinitas kita. Gitu. Terus untuk ganjaran, orang biasanya mengharapkan ganjaran itu yang enak-enak gitu kan. Jadi yang ya itulah tawaran dari kebiasaan itu. Maksudnya ketika kita melakukan sesuatu hal, ya ganjaran itu tetap sama. Misal ya, kalau kita sebagai muslim itu kan kita diminta untuk rajin sodako, infak gitu ya Mbak. Ganjarannya dari Allah itu pahala yang berlimpah. Gitu kan. Nah, untuk ganjaran ini kayak hal yang memang sebagai satu tujuan dari apa yang kita usahakan dari kebiasaan itu. Jadi ya nggak dirubah. Yang dirubah itu rutinitas kita ketika menjumpai satu tanda atau input atau satu kejadian. Gitu. Jadi kan tadi itu lingkaran gitu ya, terus kita potong tengah-tengahnya supaya putus tuh rutinitas yang awal. Oh iya, bukan dipotong sih Mbak, tapi di replace gitu.
Maksudnya rutinitas yang awal itu kita ganti dengan rutinitas yang baru gitu kan. Akhirnya akan membentuk kebiasaan baru yang lebih baik, yang lebih produktif. Sama dengan ketika kita mengendalikan emosi gitu kan ya, berarti kita tidak bisa mengubah input, kita nggak bisa memaksa orang lain untuk tidak marah-marah Nggak marah. kita. Tapi yang bisa kita ubah adalah, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita gitu kan. Iya benar Mbak. Terus ganjaran atau output dari marah itu tadi, itu kan sudah pakem gitu ya Mbak, ibaratnya tuh gitu. Jadi kita juga nggak bisa ngubah untuk output atau ganjarannya. Kalau rutinitas tuh kita sendiri yang mengendalikan. Apakah kita mau balik marah ke dia atau sebaliknya kita mau ngadem-ngadem ke gitu kalau bahasa Jawanya. Oke, itu bagian 2. Diubah ya rutinitasnya. Terus bagian ketiga. Nah, ini kan buku non-fiksi, tapi mirip fiksi karena bercerita mirip novel, berkisah gitu lah ceritanya tuh. Jadi eman kalau dilewatkan satu paragraf aja tuh eman. Tapi karena di sini lebih untuk mempersingkat waktu ya, akhirnya aku ambil cuplikan-cuplikan dari tiap bagian. Kalau teman-teman kepo sama buku ini, bisa dicari di toko buku terdekat. The Power of Habit. Kita lanjut ya Mbak. Aturan emas perubahan kebiasaan. Bagian 3. Mengapa perubahan itu dapat terjadi? Ini nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Lingkar kebiasaan yang dirubah itu rutinitasnya. Kalau bagian 3 ini